Saya dokter spesialis paru. Tahukah Anda bahwa bernyanyi, terutama bernyanyi dalam grup seperti paduan suara, itu dapat menyehatkan kesehatan paru, terutama untuk orang-orang yang memang memiliki permasalahan di parunya. Kalau orang awam bilang paru-paru bolor, atau bahasa medisnya adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, atau COPD, chronic obstruksi pulmonary disease. Bagi mereka-mereka yang memiliki masalah paru ini, bernyanyi dalam grup paduan suara merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki kemampuan atau fungsi dari parunya. Nah, kenapa demikian? Jadi ada tiga manfaat yang utama untuk pasien-pasien dengan gangguan pernafasan PPOK atau COPD. Yang pertama adalah pasien-pasien yang memiliki gangguan pernapasan itu akan mendapatkan efek berlatih atau exercise dari pernapasan pada saat dia berlatih bernyanyi bersama di paduan suara. Dalam hal Anda bernyanyi bersama-sama, Anda memerlukan latihan pernapasan. Pernapasan untuk bernyanyi di paduan suara kurang lebih akan sama dengan berlatih pernapasan kalau di dalam medisnya adalah pursed breathing, yang bisa meningkatkan kemampuan dari fungsi paru-paru seorang yang menderita penyakit PPOK atau COPD. Nah, dengan berlatih bernapas pada saat kita berlatih paduan suara, maka kemampuan atau kapasitas dari fungsi paru-parunya akan semakin lebih baik. Itu yang pertama, keuntungan kalau orang dengan PPOK atau COPD ikut bergabung dalam paduan suara. Yang kedua, pada saat berlatih, pasien-pasien ini akan memiliki confident atau percaya diri untuk mengontrol pernapasannya, sehingga dalam sekian waktu berlatih paduan suara, dia akan merasa lebih confident, akan lebih percaya diri bahwa dia bisa mengontrol pernapasannya, sehingga dia tidak panik dan tidak menyebabkan kondisi parunya itu menjadi lebih berat. Sehingga kalau dia percaya diri, dia bisa mengontrol setiap pernapasannya, dia akan merasa lebih lega dan perasaan untuk sesak napas itu jauh berkurang. Nah, ini sangat penting karena kadangkala pada saat kita tidak bisa bernapas, kita bisa bayangkan betapa paniknya kita. Nah, begitu pula pada orang dengan penyakit COPD atau PPOK. Begitu dia merasa sesak napas dan dia tidak percaya diri, maka dia akan panik, dan panik ini juga akan memperparah kondisi dari sesaknya. Jadi dengan sudah dia sesak, dia panik, makin sesak. Nah, itu yang terjadi pada pasien-pasien dengan PPOK. Dengan dia berlatih paduan suara, dia akan merasa lebih percaya diri bagaimana dia bisa mengatur pernapasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita berlatih paduan suara, pada saat duduk atau kita bernyanyi dengan berdiri, itu dilatih juga postur untuk menghasilkan suara yang baik dan suara yang maksimal. Nah, latihan postur ini dalam menjaga dalam waktu yang cukup lama ini juga sangat baik untuk melatih otot-otot pernapasan yang ada. Nah, itu juga akan membantu pasien-pasien dengan COPD untuk membentuk postur yang baik
jadi dia tidak terpengaruh, terutama pada pasien dengan COPD biasanya orang dengan usia yang tua. Nah itu biasanya sudah mulai membungkuk. Tapi kalau dia mulai berlatih paduan suara yang pada saat tiap kali berlatih diusahakan untuk lebih posturnya lebih dijaga, lebih tegak, lebih rileks, dan otot-ototnya dilatih pada saat pernapasan juga, itu akan membantu pembentukan postur tubuhnya lebih baik, sehingga fungsi pernapasannya juga akan lebih baik. Nah, itu adalah 3 manfaat dari paduan suara bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan pada pernapasan. Nah, ini tidak hanya pada pasien dengan COPD, pasien-pasien dengan asma pun juga memiliki manfaat yang kurang lebih sama, meskipun tidak semaksimal pada pasien-pasien dengan COPD. Tapi pada pasien asma, terutama yang sudah lama menderita asma dan sering kambuh, itu juga bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, ada hal yang mungkin tidak terlalu saintifik, karena itu masih berupa subjektivitas, adalah dengan berlatih bersama-sama, paduan suara bersama-sama, maka dia juga akan merasa dia tidak sendiri. Jadi pasien-pasien COPD karena kemampuan parunya itu tidak baik, sehingga dia jalan tidak bisa cukup jauh, dia sudah kelelahan, maka seringkali dia merasa ditinggal atau dia tidak mampu mengikuti bagaimana teman-temannya itu melangkah. Nah, sedangkan pada saat dia berlatih secara grup di paduan suara itu, dia akan merasa dia memiliki teman-teman yang memperhatikan dia. Nah, ini suatu yang bisa meningkatkan semangat hidupnya, semangat untuk dia menjadi lebih baik. Dan biasanya orang-orang yang aktif seperti ini, pasien-pasien COPD atau PPOK yang aktif seperti ini dalam grup paduan suara, itu semakin lama akan membutuhkan obat-obatan, akan semakin dosisnya akan semakin berkurang atau semakin kecil. Andai kata pun dia dosisnya tidak berkurang, biasanya juga tetap dan tidak naik dosisnya, karena dia akan memaintain kondisi parunya atau fungsi parunya menjadi tidak menurun lagi, atau penurunannya akan semakin melambat, atau bisa penurunan itu hampir sama dengan orang yang normal. Nah, inilah beberapa keuntungan kalau kita berlatih paduan suara. Semoga bisa bermanfaat.